Anak dengan kesulitan belajar atau learning disability. Pengertian anak kesulitan belajar. Menurut Hamill 1981, kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan berhitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intrinsik yang diduga karena adanya disfungsi sistem saraf pusat. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana anak dengan kemampuan inteligensi rata-rata atau di atas rata-rata, namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensori motorik. Ada beberapa faktor penyebab anak kesulitan belajar. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab anak kesulitan belajar. Pertama, faktor disfungsi otak. Menurut Whitrock dan Gordon, hemisfer kiri otak berhubungan dengan kemampuan sekuental linguistik atau kemampuan verbal. Hemisfer kanan otak berhubungan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan auditori termasuk melodi, suara yang tidak berarti, tugas visual spasial, dan aktivitas nonverbal. Temuan Harness mendukung penemuan sebelumnya bahwa anak-anak dengan kesulitan belajar atau learning difficulty menampilkan kinerja yang lebih baik daripada kelompoknya ketika kegiatan yang mereka lakukan berhubungan dengan otak kanan, dan buruk ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan otak kiri. Kedua, faktor genetik. Menurut Kirk Gallagher yang meneliti disleksia pada kembar identik dan kembar tidak identik, yang menemukan bahwa frekuensi disleksia pada kembar identik lebih banyak daripada kembar tidak identik, sehingga ia menyimpulkan bahwa ketidakmampuan membaca, mengeja, dan menulis adalah sesuatu yang dapat diturunkan. Ketiga, faktor lingkungan dan malnutrisi. Kurangnya stimulasi dari lingkungan dan malnutrisi yang terjadi di usia awal kehidupan merupakan dua hal yang saling berkaitan yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada anak. Dalam Kirk dan Gallagher menemukan bahwa meskipun tidak ada hubungan yang jelas antara malnutrisi dan kesulitan belajar, malnutrisi berat pada usia awal anak akan mempengaruhi sistem syaraf pusat dan kemampuan belajar serta berkembang anak. Keempat, faktor biokimia. Pengaruh pengguna obat atau bahan kimia lain terhadap kesulitan belajar masih menjadi kontroversi. Penelitian yang dilakukan oleh Adelman dan Converse menemukan bahwa obat stimulan dalam jangka pendek dapat mengurangi hiperaktivitas. Klasifikasi anak kesulitan belajar. Ada terdapat dua klasifikasi anak kesulitan belajar. Berikut merupakan klasifikasi anak kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar perkembangan atau pra-akademik. A. Gangguan perkembangan motorik atau gerak, gangguan pada kemampuan melakukan gerak-gerak dan koordinasi alat gerak. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan motorik meliputi motorik kasar, contohnya seperti gerakan melimpah, gerakan canggung, motorik halus seperti gerakan jari, jemari, penghayatan tubuh, pemahaman keruangan, dan lateralisasi atau arah. B. Gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan, gangguan pada kemampuan menangkap rangsang dari luar melalui alat-alat indera. Gangguan tersebut mencakup pada proses penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. C. Gangguan perkembangan perseptual atau pemahaman apa yang diindrai, gangguan pada kemampuan mengolah dan memahami rangsang dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna. D. Gangguan perkembangan perilaku, gangguan pada kemampuan menata dan mengendalikan diri yang bersifat internal dari dalam diri anak. Gangguan tersebut meliputi ADD
Attention Deficit Disorder atau gangguan perhatian. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan perhatian yang disertai hiperaktif. Yang kedua ada kesulitan belajar akademik. A. Disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Hal ini akan berdampak pada kemampuan membaca pemahaman pada anak. B. Disgrafia atau kesulitan menulis. Disgrafia adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Kesulitan yang kerap muncul dalam proses menulis permulaan antara lain adalah: yang pertama, ketidakkonsistenan bentuk atau ukuran atau prosesif huruf. Yang kedua, ketiadaan jarak tulisan antar kata. Yang ketiga, ketidakjelasan bentuk huruf. Yang keempat, ketidakkonsistenan posisi huruf pada garis. C. Diskalkulia atau kesulitan berhitung. Kesulitan berhitung adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Kemampuan berhitung sendiri terdiri dari kemampuan yang bertingkat dari kemampuan dasar sampai kemampuan lanjut. Oleh karena itu, kesulitan berhitung dapat dikelompokkan menurut tingkatan, yaitu kemampuan dasar berhitung, kemampuan dalam menentukan nilai tempat, kemampuan melakukan operasi penjumlahan dengan atau tanpa teknik menyimpan dan pengurangan dengan atau tanpa teknik meminjam, kemampuan memahami konsep perkalian dan pembagian. Karakteristik anak kesulitan belajar. Ada 3 karakteristik anak kesulitan belajar. Berikut adalah karakteristik anak kesulitan belajar. Pertama, gangguan internal. Penyebab kesulitan belajar berasal dari faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam anak itu sendiri. Anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Kemampuan perseptual yang terhambat tersebut meliputi persepsi visual atau proses pemahaman terhadap objek yang dilihat, persepsi auditoris atau proses pemahaman terhadap objek yang didengar, maupun persepsi taksil atau kinestetis atau proses pemahaman terhadap objek yang diraba dan digerakkan. Faktor-faktor internal tersebut menjadi penyebab kesulitan belajar, bukan faktor eksternal atau yang berasal dari luar anak, seperti faktor lingkungan, budaya, fasilitas, dan lain-lain. Kedua, kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi normal, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata. Namun demikian, pada kenyataannya, mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan yang nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Kesenjangan ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik, yaitu pada kemampuan membaca disleksia, menulis disgrafia, atau berhitung diskalkulia. Ketiga, tidak adanya gangguan fisik atau mental. Anak berkesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik atau mental. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda dan spesial. Untuk dapat mengembangkan potensi dan kemampuan anak, perlu adanya dukungan dari orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar.